Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita melanjutkan, mari kita bersama-sama mengikrarkan niat i'tikaf kita yang masih belum berniat. Yang sudah berniat kita perbaharui niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatalillahi ta'ala. Dalam hati kita, sahajaku beriktikaf dalam ini masjid sunat karena Allah Ta'ala. Selanjutnya mari kita bersama-sama menyambung, meneruskan pengajian kita kitab Hidayatus Shaliqin halaman 77 di pertengahan. Ada hadis di pertengahan halaman 77. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin wa binasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-imam Syekh Abdul Samad Al-Parimbani rahimahullahu ta'ala qala man qara'a Hamim ad-Dukhan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Hamim ad-Dukhan fi lailatil jumu'ah, malam inilah, ghufira lahu dzunubuh. Artinya barang siapa membaca akan Hamim ad-Dukhan, surah ad-Dukhan pada malam Jumat, niscaya diampuni baginya segala dosanya. Hadis yang kedua, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Hamim ad-Dukhan lailatal jumu'ati aw yaumal jumu'ati banallahu lahu baitan fil jannah. Yang kedua, barang siapa membaca surah ad-Dukhan pada malam Jumat atau pada harinya, niscaya diperbuat oleh Allah baginya rumah di dalam surga. Jadi dua hadis ini menyatakan kepada kita kabar gembira bagi siapa yang membaca mengisi malam Jumat atau siang Jumat, karena hari Jumat itu adalah hari raya kaum muslimin, Idul Muslimin, Sayyidul Ayyam, penghulu seluruh hari. Jadi kemuliaannya itu jauh lebih mulia daripada hari-hari lain. Jadi barang siapa ada waktu, ada kesempatan dan ada keinginan untuk mengisi malam Jumat dan siang Jumat, membaca ayat-ayat atau surah-surah Al-Quran, di antaranya malam ini adalah surah Hamim ad-Dukhan. Surah ad-Dukhan itu Allah ampuni dosa kita, meminta ampun oleh 70.000 malaikat, dan dosa kita habis diampuni Allah. Hadis yang kedua, barang siapa membaca Hamim ad-Dukhan pada malam Jumat, niscaya dia diampuni baginya dosanya dan Allah bangunkan sebuah rumah mewah megah di dalam surga. Ini salah satu bentuk betapa pemurahnya Allah, betapa kasih sayangnya Allah, yang tujuannya bukan itulah, kita tujuannya bukan mendapatkan rumah di surga, tetapi membudayakan kita agar senantiasa membaca Quran. Membaca Quran, kalau tidak sanggup satu biji Al-Quran, ambil hatinya. Hati Quran adalah Yasin. Kalau tidak sanggup juga Yasin, di sini ada surah ad-Dukhan, ada surah Kahfi, ada surah Al-Muluk, ada surah Waqiah. Tergantung di mana selera kita, di mana kita senang, di mana kita ikhlas. Artinya menyibukkan waktu kita agar senantiasa bibir kita, lisan kita membaca Al-Quran. Ini kebiasaan dulu, kebiasaan dibiasakan dulu, itu nanti akan menjadi darah daging. Kita sayang kalau kita ketinggalan.
Karena ini nanti berdampak kepada akhir hayat. Akhir hayat itu di saat waktu Allah membuka rekaman perjalanan hidup kita selama 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun. Di saat kita menjelang kematian, di saat kita sedang koma, di situ ada Allah menyiapkan waktu kurang lebih seperempat jam 10 menit. Kelihatannya orang sakit, kelihatan pina bawa gas, pina mau sudah membuka mulut, mau sudah menggerakkan mata, mau sudah berbicara. Itu pertanda dia sedang membaca rakaman selama perjalanan hidup kita yang berapapun panjang umur kita, cuma dibaca kurang lebih 15 menit dalam ukuran kita. Nah, di situ di antara selama perjalanan 60 tahun, 50 tahun, kemudian ada yang paling kita cintai. Ada rekaman yang kita baca yang paling kita cintai. Itulah nanti akan melekat. Yang akan melekat mengantar roh kita. Antum ma ahbabtum, kalian beserta apa yang kalian cintai. Jadi kalau kita latihan di saat waktu sigar bugar, di waktu kita masih muda, latihan bila malam Jumat, siang Jumat, kita baca Yasin, kita baca Waqiah, kita baca Tabarak, kita baca Ad-Dukhan, kita baca Kahfi, apapun yang kita baca, sampai-sampai baca Qul Huwallah. Karena Qul Huwallah seperempat Al-Quran, sepertiga Al-Quran. Nah, jadi di situ setelah kita menjelang kematian itu terbuka, dan kalau dia yang kita cintai, kalau itu bacaan yang kita cintai, itu zikir yang kita cintai, itulah yang mengantar roh kita nanti. Jadi mustahil, Pak, sangat mustahil orang yang tidak melakukan amaliyah, tidak melakukan wiritan selama dia sigar bugar. Kenapa di saat waktu menjelang kematian kelihatannya bagus, kelihatannya husnul khatimah? Mustahil tanpa ada pendorong dari awal. Padahal beliau fasik, beliau zalim, beliau kadang-kadang melakukan kemungkaran, lalu ujar keluarganya, alhamdulillah abah mati baik. Bisa mungkin, bisa juga tidak. Yang menyebabkan kita husnul khatimah itu karena ada yang kita cintai, yang pendekatan diri kita kepada Allah. Amaliyah kita yang rutinitas, meskipun bismillah aja, bismillahirrahmanirrahim, tapi rutin mudawamah per hari kita pernah dilapasnya. Sampai dia menjelang kematian ingat terus dia amaliyah bismillah tadi. Itulah yang mengantarkan husnul khatimah. Lancarnya ucapan, bibirnya bergetar mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kalau sebaliknya yang kita cintai dunia, usaha, pekerjaan, perusahaan, itulah juga yang kita sebut nanti di akhir hayat. Kalau kita mencintai terhadap dunia. Jadi di samping di sini Allah membangunkan sebuah rumah mewah di dalam surga, yang paling membahagiakan kita adalah mati husnul khatimah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, karena ada yang mengantarkan kita. Itu diantara hikmah kenapa Rasulullah banyak benar memberikan amaliyah kepada kita, tergantung apa pilihan kita. Di sinilah Nabi menyebutkan kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umatku masuk surga, ila man aba, kecuali yang tidak mau. Ada yang tidak mau karena itu pilihannya.
Nah, jadi di sini dapat kita ambil hikmah. Terserah apa yang pengen baca surah Yasin, cuma usahakan mudawamah. Mudawamah itu istiqamah, terus menerus, jangan dilepas. Di suasana senang, di suasana kita sedang dalam keadaan duka, sedang miskin, dalam keadaan kaya, jangan dilepas. Satu kita pilih nama yang paling kita cintai. Kita sambung. Tadi rumah lah, maligah dalam surga. Bermula kelebihannya surah Alif Lam Tanzil, surah Sajadah. Alif Lam Tanzil yang dibaca oleh imam subuh Jumat. Dan juga kelebihan Tabarakalladzi biyadihil mulku, surah Al-Mulk. Itu amat banyak. Maksud amat banyak itu kada kehitungan. Kelebihannya tidak bisa dihitung saking banyaknya fadilatnya. Dan setengah daripada kelebihannya itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a lailatal jumu'ati alif lam tanzil as-sajadah wa tabarakalladzi biyadihil mulku kutiba lahu sab'una hasanatan wa hutta anhu sab'una sayi'atan wa rufi'a lahu sab'una darajah." Ini sebagian berapa banyak hadis Nabi yang membicarakan tentang keutamaan fadilat amal. Artinya barang siapa membaca pada malam Jumat Alif Lam Tanzil yang kita baca dalam surah subuh As-Sajadah, dan juga Tabarakalladzi biyadihil mulku, ini baik di dalam salat atau di luar salat. Jadi yang kita lakukan subuh Jumat itu bukan sujud sajadah, tapi sujud tilawah. Kebetulan tilawahnya dalam salat. Jadi sujud tilawah, sujud bacaan, kebetulan malamnya di saat itu kita sedang melaksanakan sholat subuh, dan kebetulan surah yang kita baca sunat di dalam ayat itu bila kita baca itu sujud. Jadi sujudnya sujud tilawah. Kalau sujud sajadah kadang-kadangnya sujud itu sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi, sujud dalam salat. Kalau sujud sajadah itu tidak ada. Cuma karena sujudnya pada waktu itu dalam salat, dan kebetulan kita membaca surah yang berkaitan dengan sujud. Kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Lalu kita sunat baik di dalam salat atau di luar salat. Meskipun orang membaca surah itu kebetulan bertemu dengan ayat itu, kita mendengar juga sunat sujud tilawah. Cuma dengan syarat suci badan, suci pakaian, suci tempat. Yang namanya sujud itu hanya kepada Allah. Tidak boleh sujud kepada selain Allah, haram. Dan syarat sujud itu suci badan dari 2 hadas, suci daripada najis, suci pakaian dan tempat. Lalu kita sujud. Di dalam Al-Quran ada 14 ayat, ada 14 surah, 14 ayat di dalam 14 surah yang kita bila bertemu dengan itu kita sunat sujud, termasuk wasjud wa qatarib. Itu bila mendengar itu, bila membaca itu sunat juga sujud. Sajadahi wajhi lillahi khalaq wa saqasamahu basaru pada barakallahu ahsanal khaliqin. Di saat waktu kita mendengar ayat itu. Jadi ada 14 surah, 14 ayat di dalam Al-Quran. Bila bertemuan lawan itu kita sujud, sunat sujud. Jadi bukan sujud sajadah lah. Cuma karena sudah kebiasaan kita menyebut sujud sajadah di malam ini.
Kita ulang sujud sujadah. Sujud tilawah, sujud bacaan. Sujud itu sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi. Selain pada itu tidak ada sujud. Ini tabarakalladzi biyadihil mulku, surah Al-Mulk. Kita baca malam Jumat jelas. Jadi niscaya disuratkan baginya, ditulis oleh Allah baginya namanya 70 kebajikan dan dihilangkan padanya 70 kejahatan dan diangkat baginya 70 derajat. Itu adab hari Jumat dan malam Jumat. Sekarang kita masuk adab yang ke-15. Adab yang ke-15, sayugianya engkau banyakkan membaca sholawat dan salam atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Jumat dan malamnya, yaitu terlebih daripada hari yang lain, karena kelebihannya membaca salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Jumat itu amat banyak. Jadi misalnya hari Kamis kita membaca salawat 100, hari Rabu 100, kemudian hari Jumat tambahi, lebihi daripada hari yang lain, karena hari Jumat adalah hari raya orang yang beriman dan pimpinan seluruh hari. Di situ apapun yang kita lakukan dilipat gandakan Allah. Jadi sunat memperbanyak salawat, jangan kurang pada 100 falah hari Jumat atau malam Jumat. Terserah salawatnya apa nang pian senang, apa nang pian katujui. Tapi ada di dalam kitab Kasful Ghaibiyah. Di situ membaca salawat 80 kali habis asar sampai maghrib. Salawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Di samping dosa kita 80 tahun dihapus Allah, juga dosa ibu bapak kita, dosa ibu bapak kita dan dosa anak kita, dosa saudara kita, dosa-dosa yang siapapun terlibat ada hubungan darah dengan kita, itu semuanya diampuni Allah selama 80 tahun. Habis asar menuju maghrib, ya kurang lebih 5 menit lah membacanya. Nang lancar, menang kada lancar tergantung lah. Belinya bajuju bisa setengah jam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Itu 80 kali. Tuh kada bertentu hari Jumat setiap habis asar. Mulakan gawian pian beneran. Mulakan gawian pian daripada pian berbicara yang tidak bermanfaat, berbicara yang membawa kemudaratan, lebih baik kita ganti salawat. Cuma terserah salawatnya apapun yang pian sukai, karena salawat itu ribuan banyaknya. Yang penting terbaca. Di sini kita sambung lagi lah. Dan setengah daripada kelebihannya membaca salawat itu
Maksud setengah ini sebagian, karena banyak fadilatnya, lalu disebut cuma sebagian kada muat kitabnya. Menyebut semuaan kada muat kitabnya. Jadi cuma sebagian ulama menyebutkan di sini, man shalla alayya fi yaumil jumu'ati samanina marratan ghafarallahu lahu dzunubahu samanina sanah. Nah, ini khusus hari Jumat nih. Barang siapa membaca salawat atasku di dalam hari Jumat 80 kali. Ini nah khusus hari Jumat 80 kali. Niscaya mengampuni Allah baginya akan dosanya 80 tahun. Nah, kalau nang hari-hari tadi, yang hari-hari tadi dosa kita 80 tahun, dosa orang tua kita 80 tahun, dosa dangsana kita 80 tahun, dosa mintoha kita, keluarga kita 80 tahun. Ada yang tadi salawatnya khusus, ada yang ini kada bertentu salawat apapun bila 80 kali. Kalau salawat yang pendek, salawat Jibril begini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, maka saya habis 80 kali. Itu salawat Jibril, salawat pengangkat. Kalau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, tak panjang sedikit. Buat Sayyidina ada salawat Umi. Ada yang khusus harian tadi yang tanpa Jumat, artinya semingguan pol habis asar 80 kali, habis asar 80 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim 80 kali. Cuma sambil kita perbaiki bacaannya sambil kita perbaiki, utamanya hurufnya shad, kana menyambat shadnya. Itu kan dua huruf yang berganding, Allahumma sholli ditambah wasallim, yang satunya shad, yang satunya sin. Allahumma sholli wasallim atau Allahumma sholli ala Muhammad, itu shad. Jadi yang pertama membaca salawat itu kita niat menjunjung perintah Allah. Jangan kita tergiur oleh fadilat amal. Jangan kita terbuai oleh fadilat amalnya, menginginkan rumah di surga misalnya. Itu kalau kita baik, kita khusyuk, insya Allah dapat saja. Tugas kita cuma memperbaiki. Pertama, jangan ada niat untuk lain selain pada karena Allah, menjunjung perintah Allah. Karena yang menyuruh bersalawat itu Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah nama nyuruh, Allah memulai. Belum ada Allah memerintahkan kepada hambanya untuk beribadah yang didahului Allah yang memulai, kecuali salawat. Saking mulianya salawat ya. Kalau Allah menyuruh kita sembahyang, Allah kada menggawe sembahyang. Allah menyuruh puasa, Allah kada puasa. Allah menyuruh bahagia, Allah kada bahagia. Tapi kalau Allah menyuruh salawat, Allah bersalawat. Ini hebatnya salawat. Jadi kita ubah niat dulu lah. Ampih niat kita nang hendak sugih, niat kita hendak mudah rezeki, niat kita supaya laris dagangan. Itu hilangkan niat-niat yang sedemikian itu. Kita rubah lillahi ta'ala.
Allah nama nyuruh bersalawat. Jadi orang yang bersalawat berarti menjunjung perintah Allah. Apabila kita menjunjung perintah Allah, berarti kita takwa kepada Allah. Kan takwa Allah itu ada dua definisinya. Imtisalul awamirih wa jinabul ma'asih. Menjunjung perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, itulah takwa. Dua itu aja. Kalau kita cuma melaksanakan perintah Allah tapi kita melanggar melaksanakan larangan Allah, berarti belum takwa. Yang namanya takwa menjunjung perintah Allah, menjauhi larangan. Nah, itulah maknanya takwa. Kenapa? Karena menjunjung perintah Allah. Orang bersalawat berarti menjunjung perintah Allah. Bila menjunjung perintah Allah berarti dia takwa kepada Allah. Bila takwa kepada Allah, Allah berjanji, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Itu janji Allah. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan, solusi beban dalam hidup kalian. Hidup kita sulit mana? Hidup kita penuh dengan ujian, hidup kita penuh dengan cobaan, hidup kita penuh dengan masalah. Itu janji Allah, masalah, beban, ujian itu akan dihilangkan Allah. Allah yang menghilangkan beban hidup kita, pikulan-pikulan hidup kita. Bagi orang yang bertakwa, itu janji Allah. Jadi jangan lagi berniat murah rezeki supaya laris dagangan, supaya anak pintar, supaya lulus sekolah, supaya lakas mendapatkan jodoh. Sebuting aja menjunjung perintah Allah. Baca lagi. Dan apapun tersirat dalam batin kita, ingin sugih, ingin laris, ingin dan itu kabul insyaallah. Kabul asalkan kepalanya menjunjung perintah Allah. Bila langsung ke sana, perintah Allahnya ke dada, tagalam terus. Itu yang pertama, kita membaca sholawat, membaca amaliyah, membaca yasin, membaca apapun, niat pertama menjunjung perintah Allah. Dan yang kedua, membaca sholawat itu sesuai di dalam rawi-rawinya maulid, sholatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Salawat yang kalian baca yattasilu, langsung kontak, hubungkan, kaitkan, koneksikan hati kita biha ruhu, dengan rohnya yang pun salawat. Jadi antara roh kita dan roh Nabi, roh kita dan roh Nabi itu kita satukan, kita kontakkan. Hati kita menyatu dengan roh Rasulullah, rohul musalli alaihi bih, dengan roh yang diselawati atasnya. Nah, bagaimana kita mengontakkan supaya terhubung dan Rasulullah? Rancak-rancak mendengar sirah Nabawi, rancak-rancak hadir ke majelis salawat, karena semua jenis-jenis salawat yang kita baca adalah ilnya kah, burdahnya kah, berjanjinya, serapal anamnya, dibaknya, habsinya, maulid azamnya, semuanya mengisahkan Nabi. Jadi semuanya mengisahkan cerita Nabi mulai awal lahir sampai Nabi wafat, mulai awal Nabi lahir sampai Nabi wafat, bahkan mulai belum lahir Nabi itu sudah ada ceritanya di setiap acara-acara salawatan yang di burdah. Di situ kalau kita membayangkan sedikit saja ada terkait dengan Rasulullah. Ya, misalnya Nabi mulai umur 7 tahun, 8 tahun, 4 paman sidin,
Paman Sirin Abu Talib menyaksikan detik-detik kelahiran Nabi. Fahina karubawan wa hadzal habib a'latis samawati wal arduna wa man finna bitarhib wa amtaru judi ilayal ali wujudi tasij wal sinatul malaikati bitabsyiril alamin ta'ij. Itu belum lahir, nabinya belum lahir, hanya waktu itu menjelang detik-detiknya. Wam tarujud, hujan yang begitu lebat, hujan rahmat yang begitu lebat. Dari Prancis maka kelihatan, dari Belanda maka kelihatan, dari Asia maka kelihatan. Kenapa? Benderang sampai ke langit. Itu kalau kita bayangkan betapa hebatnya kelahiran Rasulullah di saat membaca salawat. Anggaplah Nabi ada di hadapan kita. Itu diantara syaratnya salat ayat tasilu biha ruhul musalli alaihi bih, membaca salawat kepada Rasulullah yang menguntak batin kita dengan Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan juga akan mendapatkan perbendaharaan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan semangat kita, gigih kita, dan gairah kita untuk meninggikan syiar Allah, syiar agama Islam, mudah-mudahan dosa-dosa kita zahir batin, dosa kedua ibu bapa kita zahir batin, dosa-dosa guru-guru kita zahir batin, dan dosa-dosa kaum muslimin wal muslimat min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah dan hilaf Allah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wal maghfirata wal hikmata wa syafata wa sihhata wal quwata wa rahmatan wa taufiq wal hidayah wa istiqamah wa husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu